kemarin banyak yang komentar cantik katanya. Selain cantik kok tega ya sama bapak, sama ayahnya. Itu banyak. Hari ini saya memberikan saran untuk proses hukumnya diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, panggilan penyidiknya dipenuhin, kemudian diikutin prosedur hukumnya karena kita sebagai warga negara harus taat pada hukum. Kemudian toh hasil akhirnya kita sudah punya gambaran bahwa peristiwa-peristiwa yang menyangkut hubungan keluarga, ibu dan anak, adik dan kakak dalam ranah hukum positif di kita hari ini, terutama kebijakan-kebijakan dari Pak Kapolri, biasanya tidak lanjut dan biasanya selesai di mediasi. Ya, nuhun-nuhun nanti Teteh Rahma, karena bukan Neng lagi, sudah hamil punya 2 anak, bisa kembali rukun sama bapaknya. Kalau saya gitu aja, kalau saya kan boleh dong berdoa begitu. Nah, gini Neng, nanti kan habis ini kita jalan ke Forest, gitu ya. Neng mengikuti prosedur sebagaimana biasa. Paling ya nggak akan lama lah diperiksa. Paling hanya setengah jam, 1 jam selesai, nggak ada soal. Habis itu kan sudah bisa tenang. Dibanding dengan harus nanti deg-degan kapan lagi ada laporan seperti itu. Kan gitu ya. Toh saya akan mendampingi baik secara personal maupun nanti pakai kuasa hukum membantu kalau diperlukan. Tapi menurut saya sampai hari ini sih tidak diperlukan. Tidak ada hal yang gawat dan menurut saya sih tidak gawat juga gitu. Nah, kan ada tuh orang nanya nih, Neng, sama Neng, yang pertama bagaimana sih sikap ayah saat Neng dilamar? Kan pasti waktu itu ayahnya Neng dilamar dong sama si Akang, bilangnya apa? Koko. Oh, Koko, dasar engkok. Nah, bilangnya sama Koko. Nah, sama Koko waktu itu ketika dilamar ayahnya bagaimana? Neng masih di rumah nggak waktu itu? Enggak, kan saya dari 2014 kan yang udah diusir dari rumah itu, Pak. Udah tinggal di Bandung. Udah punya rumah sendiri di sana. Oh, udah mandiri. Tapi kalau dilamar datang Ke sini. Iya, Suluk Kuning. datang ke rumah. Ke rumah Suluk Kuning. Iya. Di 112. Iya. Nah, diterima sama ayahnya. Ya, responnya ya begitu ya. Iya. Gimana? Maksudnya sebelum ngelamar memang kita udah pendekatan sih, jadi sebulan sekali ada datang lah main gitu. Karena kan memang hubungan Nis nggak deket juga kan. Jadi mau nggak mau juga harus ada perbaikan juga gitu loh. Pada saat mau ngelamar juga hubungan kita juga harus baik. Gitu. Iya. Nggak, waktu itu respon bapak ketika dilamar apa? Aduh Neng, setuju. Anakku yang cantik, doain sing berkah. Waktu itu sih kaget ya Pak ya, karena waktu jujur aja maksudnya kan pertama kalinya gitu Pak ada calon suami datang mau melamar gitu. Terus respon ayah saya ke Koko, loh kok kamu mau sih sama anak tolol bodoh jelek begini, katanya. Gitu. Masa ngomong gitu sih bapak sama anak? Dengar orang sendiri, ya. Gimana orang jelek, orangnya cantik gimana jelek? Emang ngomongnya gitu? Gitu. Waduh. Saya juga kaget sih sebenarnya. Oh. Harusnya sih kan ngebagus-bagusin anak gitu kan. Ya boleh atau apa. Cuman responnya seperti itu, saya juga kaget sih. Oh. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Iya gitu. Nah terus kemudian nih kan orang berprasangka gitu loh, atau berkomentar di media sosial kan, khususnya di kanal YouTube saya. Dari sekian ribu yang komentar, ya paling ada 3 orang gitu loh, ya yang nanyain, kok tega-teganya si anak bukain aib bapaknya atau aib ayahnya. Gimana kata Neng? Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi apa ya Pak ya, jadi menurut saya sih semenjak kejadian Age itu, maksudnya saya nggak mau nih oknum-oknum seperti ayah saya itu terbiasa dengan yang namanya berasa memiliki kekuasaan, jadi mempermainkan hukum gitu loh Pak. Jadi jangan sampai
hukum itu jadi tajam ke bawah buat orang kecil seperti Age atau orang awam yang lemah tidak tahu hukum seperti saya. Kayaknya orang gede, kan biasa aja. Ya mungkin beliau berasanya dia orang besar. Oh, biasa aja. Sama dengan saya, orang biasa makannya nasi gitu kan, tidurnya merem kan sama. Jadi ya Ya kalau Neng itu memang bukain aib Bapak atau Neng menceritakan latar belakang kenapa Neng menyampaikan ini? iya, jadi saya sih nggak ada maksud sama sekali untuk membongkar aib ya Pak ya. Di sini benar-benar saya murni istilahnya mencari perlindungan hukum. Kok bisa-bisanya seorang bapak mempolisikan anaknya, apalagi saya punya anak umur 1 tahun dan saya juga kondisi lagi hamil muda kan Pak. Gitu. Iya. Terus habis gitu ya intinya saya bingung mau cari perlindungan hukum di mana lagi gitu Pak. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang istilahnya mempermainkan hukum gitu loh, mempermainkan hukum jadi dengan cara mengancam. Nah, saya sih di sini maksudnya saya berani bicara depan publik. Saya pengen istilahnya saya mewakili dan menyuarakan hati seorang anak dan juga khususnya sebagai wanita gitu loh Pak. Jangan sampai kalau misalnya kita ada kasus KDRT atau pengancaman kita diem aja gitu. Tapi kasus seperti ini tuh harus istilahnya jadi perhatian publik gitu loh Pak. Karena waktu itu jujur saja waktu ibu saya jadi korban KDRT, kita semua apalagi keempat anak perempuan ayah saya tuh diam saja gitu loh Pak. Karena nggak berani, karena ayah saya mengancam balik kalau kamu kan, jadi kita udah visum ibu saya tuh. Waktu itu ibu saya visum ke RSUD Bayu Asih, kemudian kita mau BAP. Nah, terus ayah saya mengancam kalau sampai kamu mem-BAP, saya bisa laporin kamu balik dengan pencemaran nama baik, dan saya juga nih ada luka gitu loh Pak. Jadi kita Emang luka waktu itu Bapaknya? Iya, jadi gara-gara tarik-tarikan motor waktu ibu saya mau kabur, ibu saya tetap starter motornya kan, tetap ngegas. Terus akhirnya ayah saya jatuh karena narik. Iya, karena narik. Nah, motornya maju, ayahnya jatuh, mau tarik gini jatuh kepental, ada batu tajam. Terus? Jadi tangannya Luka. kena batu, Tapi ya nggak patah. Waktu itu digips beberapa bulan gitu Pak. Ini sih ceritanya dari adik-adik saya yang 2 yang masih kecil, karena waktu itu posisinya saya lagi sekolah di Jogja. Jadi Neng Rahma ini bukan menceritakan aib bapak atau aib ayah katanya, tapi menyampaikan landasan argumentasi kenapa sih saya harus dipidanakan. Kan ketika saya dipidanakan, yang saya lakukan kan hanya A, B, C, D ini. Karena itu saya melindungi ibu saya. Karena saya juga mewakili perasaan seorang wanita, katanya begitu. Nah sekarang nih kan Neng Rahma nih sekarang muncul kan di media sosial kan, karena YouTube saya rame, beritanya mulai rame, media mainstreamnya. Kan punya adik 3. Terus adiknya telepon nggak, nanyain nggak? Iya, adik saya malah adik saya yang mendukung saya buat maju. Istilahnya mereka pun kasihan sih Pak. Semuanya. Tiga-tiganya. Ya, misalnya kan tadi malam tuh muncul kan. Nah, adiknya telepon kapan? Adiknya telepon sebelum saya datang. Sebelum saya datang ke rumah Bapak, saya udah tanya ke adik saya yang 2, karena yang 1 itu lagi di pesantren gitu Pak. Nah, saya tanya ke adik saya yang 2 gimana nih gitu ya. Terus mereka bilang, "Iya, kita dukung banget gitu. Kita dukung banget karena memang sosok
ayah itu memang harus jera gitu loh Pak. Jangan sampai ayah itu memanfaatkan pengetahuan tentang hukum lalu jadi mempermainkan itu dan mengancam itu ke orang-orang yang lemah gitu loh Pak. Nah jadi ya memang adik-adik saya juga sebetulnya korban. Jadi dari keempat anak perempuannya semuanya itu mental dan psikisnya terganggu. Ya sebenarnya saya juga pernah sampai terapi konseling Pak selama 5 bulan. Semenjak saya diusir dari rumah itu, saya di Bandung itu terapi konseling. Dan yang paling parah itu kasihannya adik saya yang bungsu Pak. Kenapa? Adik saya yang bungsu itu sampai berobat ke psikiater. Karena dia mentalnya yang paling keganggu, istilahnya dia anak paling kecil. Dan waktu itu chattingan Facebook yang pornografi itu dia lihat dari HP yang dia pegang. Jadi ayah saya itu beli HP baru. Nah HP bekasnya ayah saya itu dikasih ke adik bungsu saya. Dan Facebooknya lupa di log out Pak. Itu dia ngelihat semua isi chattingannya di situ. Jadi dia istilahnya dia yang paling tertekan lah Pak. Berobat ke psikiater gitu. Jadi chattingan ya agak lumayan lah bisa ya mengerikan gitu kan. Itu dibaca oleh si bungsu. Iya. Perempuan lagi. Perempuan dan adik bungsu saya langsung laporan dong ke semua kakaknya, ke tiga kakaknya gitu loh Pak. Semuanya dilaporin, ini gimana dong chat ayah kayak gini gitu loh. Kok kamu bisa dapat? Iya kan Hani katanya pakai HP jadul bekas ayah, kan ayah beli HP baru katanya. Oh, sekarang adik yang bungsu di mana? Sekarang adik yang bungsu di Bekasi lagi pesantren. Pesantren di Bekasi. Terus kalau yang di atasnya di mana? Lagi kuliah di Jogja. Di Jogja. Yang di atasnya lagi udah nikah. Udah nikah. Yang di atasnya lagi saya. Rahma. Oh gitu. Ngeri juga ya tuh. Iya. Adik baca. Nah, setelah malam tayang, ada yang nge-WA nggak saudara? Oh ada yang WA Pak. Siapa? Satu orang sih. Dari 3 ini ada yang WA? Oh maksudnya? Oh dari adik-adik saya. Iya dua-duanya yang kuliah sama yang nikah itu nge-WA. WA-nya apa? Nge-WA-nya ya kan saya tanya, saya ada salah ngomong nggak gitu. Terus? Lalu kemudian adik saya nggak salah ngomong karena memang semua yang diomongin benar katanya gitu, kata adik saya yang paling besar ya Pak ya. Ya cuma adik saya ada nitipin pesan, kenapa sih kok nggak diomongin kalau yang korban teh bukan hanya teteh saja, tapi kita bertiga juga korban. Kita kan psikis sama mental dan kejiwaannya keganggu juga. Harusnya itu disampaikan. Jadi adik-adik saya minta kayak gitu. Bukan komplain, tadi malam kan harusnya komplain teteh. Kenapa ngapain begitu? Ya kan moralitas ayah dijatuhkan, martabat ayah dijatuhkan. Sesuatu yang harusnya privacy diangkat ke muka publik. Saya tidak terima atas perlakuan teteh. Ngomong gitu nggak Dik? Karena dari keempat anak perempuannya semua istilahnya merasa tersakiti gitu loh Pak. Jadi ya memang mereka semua menyetujui gitu loh, dan mereka sendiri yang mendorong saya, teh sepertinya memang ini harus di up ke ranah publik supaya istilahnya ayah kita tuh punya sanksi sosial gitu loh, supaya jerak. Jangan sampai dibiarkan tindakan seperti itu jadi terulang lagi, apalagi kan sampai merugikan keluarga. Karena yang dilaporkan polisi bukan saya aja Pak, tapi keluarga besar yang ikut kemarin membantu ibu saya dalam proses perceraian pun semuanya dilaporkan ke polisi. Siapa aja? Ada om saya,
Terus ada tante saya. Nah, itu juga semuanya dilaporkan. Tapi nggak diproses kan? Di BAP sih, Pak. Setelah itu nggak ada lagi. Tapi setelah itu ya dipanggil terus, tapi nggak ada yang memenuhi lagi karena mereka pikir kita kan nggak ada landasan hukum dan tidak ada dasar hukum ya kita harus datang memenuhi panggilan terus. Dilaporinya lah apa misalnya? Sama UU ITE. Dilaporinya di mana? Di Polres Purwakarta juga. Jadi semua keluarga saya dari Bandung, dari Kerawang bolak-balik gitu harus datang ke Polres Purwakarta dengan atas dasar pemanggilan itu gitu loh. Padahal ya kita semua nggak ada yang melakukan UU ITE, tapi semuanya dituduhkan dengan UU ITE. Jadi ya saya dan adik-adik memang sepakat gitu loh. Dan saya mewakili adik-adik, misalnya apalagi saya kan saksi hidup yang paling besar ya Pak, yang paling lama melihat kelakuan ayah saya seperti itu terus berulah terus. Jadi ya adik-adik saya nitipin lah supaya jangan sampai ayah ini terus-menerus seperti ini gitu loh. Bukti permulaannya Undang-Undang ITE yang dituduhkan pada saudara-saudara apa? Saya juga nggak ngerti Pak. Pada paman, kan paman ya? Paman atau saudara yang lain apa? Jadi gara-gara saya dan adik-adik ada sempat cerita sama om saya namanya Om Remi. Saya cerita sama Om Remi itu cerita kalau saya dan adik-adik itu sering dipukuli gitu dan adik-adik pun cerita sedemikian. Lalu kemudian om saya ini menchatting personal via WhatsApp kepada ayah saya. Ya nggak ada dong unsur undang-undang. Iya makanya dia. Kalau undang-undang ITE itu kalau diumumkan pada publik, ya kan? Nah, undang-undang umumkan pada publik, dimuat, dipublikasikan, gitu loh. Sesuatu yang belum tentu faktanya, kan gitu loh. Tapi kalau dari sini ke sini ngasih tahu kan hubungannya hanya berdua yang tahunya. Iya makanya. Waktu itu kejadiannya juga memang om saya cuma tanya, Jenal, Dak Uyung mah baru tahu ternyata ya. Jadi ini Om Remi membahasakan dirinya ke ayah saya. Jenal, Dak Uyung mah baru tahu ternyata Jenal teh suka KDRT ya, cenah sama anak-anak katanya gitu. Terus di situ dia nggak terima. Jadi dengan atas landasan pertanyaan kamu suka KDRT ya katanya. Jadi dia langsung, kamu saya laporin loh ke ITE, apa ITE katanya. Jadi apapun dilaporin di ITE. Iya, jadi semuanya yang membantu dan yang menanyai semuanya dipanggil Pak. Dan dilaporkan atas dasar UU ITE gitu. Gitu. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sebenarnya saya sama adik-adik itu Pak berempat karena kita perempuan semua, ya kita bilang ke ayah saya ya. Kita bilang ayah itu seharusnya berbuat baik dulu sama keluarga, baru bersifat baik atau berbuat baik, berperilaku baik ke orang lain setelah dari keluarga itu cerminannya baik. Karena kita suka bilang, ayah menurut hadis Rasul aja, menurut di Islam itu sebaik-baiknya mukmin itu adalah yang memuliakan istri dan anaknya. Kita sering berulang kali ngomong kayak gitu Pak, tapi yang bersangkutan malah bilang kayak gini, buang aing mah tepar duli cenah, aing mah geus mulia tanpa maneh-maneh jeung maneh cenah, katanya gitu. Aing mah geus mulia sebelum aing dimuliakeun ku anak-anak aing oge cenah, aing mah geus terhormat sapurwakarta, aing mah geus dijunjung tinggi ngaranna aing gitu loh Pak. Jadi kita semua anak-anak perempuannya kayak, aduh kenapa sih kok ada ya orang dengan pribadi seperti ini, sedangkan dia kan menyekolahkan saya dan adik-adik kan, maksudnya cuma saya sendiri tapi Pak ya yang gak pesantren, adik-adik saya 3 pesantren. Makanya memang benar ayah saya itu sangat membenci saya, makanya waktu lamaran sampai dia bilang kenapa calon saya intinya saat itu mau sama anak bodoh dan tolol dan juga jelek seperti saya gitu loh Pak. Karena istilahnya ayah saya nggak suka, cuma saya doang yang nggak pesantren gitu loh Pak. Pas keluarga pesantren itu. Iya, dan adik-adik saya semuanya pada kuliah Pak, orang-orang pinter semua. Kalau saya cuma lulusan SMK sendiri. Tapi jadi kan berhasil jadi pebisnis.
bisnis. Tapi menurut ayah saya itu anak gagal gitu loh Pak. Enggak, mungkin udah punya anak lagi 2. Cucu. Ya, nah saran saya hari ini adalah nanti dipenuhi saja panggilan kepolisian, sampaikan apa adanya. Terus saya yakin juga tidak akan ada proses yang lebih lanjut. Karena ini kan menyangkut hubungan dalam sebuah keluarga. Nah kemudian juga kalau saya sih lihat apa yang disampaikan kan tidak menyampaikan waktu itu, peristiwa itu ke publik kan waktu itu. Kecuali sekarang sampaikan ke publik melalui kanal saya. Tapi waktu itu kan disampaikannya ke pihak yang menjadi orang yang dekat ayah kan gitu loh ya. Jadi hubungannya kan menjadi hubungan yang sangat dekat dan WA kan, bukan disebarkan waktu itu. Bukan di sosmed. Bukan di sosmed. Ya, saya pikir kepolisian pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat administratif, yuridis, serta psikologis hukum. Dan apalagi dalam keadaan hamil kan, 4 bulan, gitu. Ya nanti habis ini kita temuin aja, laksanakan kegiatan sebagai warga negara yang baik. Dan saya yakin semua masalah bisa selesai. Dan saya berharap hubungan dengan ayahnya bisa tumbuh kembali, bisa rukun kembali semuanya dan melupakan cerita masa lalunya. Karena setiap orang kalau terus-terusan membahas masa lalu nggak akan pernah punya masa depan. Ya, gitu kan? Ada yang mesti disampaikan? Cukup ya. Cukup? Ya, oke ya. Terima kasih nih udah ngomong sama yang lagi heboh, gitu kan? Mudah-mudahan masalahnya segera selesai dan nanti 2 bulan lagi lahiran. Mudah-mudahan anaknya anak yang hebat.